Selamat pagi Jemaat GBDI Zayan Altar. Mari pada pagi hari ini kita satukan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua, terutama kepada jemaat Sion Altar yang saya kasihi. Di pagi yang indah ini mari kita sama-sama belajar mengerti kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul yaitu iman yang berfungsi. Sebagai anak Tuhan, seringkali kita dihadapkan dengan pertanyaan seputar iman kita mengiring Yesus. Tidak sulit bagi kita untuk menjawab pertanyaan itu. Namun pertanyaan lebih dalam lagi, sudahkah kita memiliki iman yang berfungsi? Iman yang kita miliki haruslah memiliki fungsi dan dampak bagi diri kita maupun sekitar kita. Bukan cuma sebagai kiasan ataupun hiasan di dalam kehidupan kita. Namun iman itu harus memiliki dampak dan memiliki fungsi yang benar. Di dalam Markus 2 ayat yang pertama sampai ke-12 diceritakan mengenai orang lumpuh yang disembuhkan. Mari kita baca di dalam Markus 2 ayat yang ke-2 dan ke-3. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Kesembuhan orang lumpuh ini diawali dan didukung oleh iman 4 orang yang peduli untuk kesembuhan orang lumpuh ini. Iman yang berfungsi itu yang bagaimana? Yang pertama adalah iman yang berinovasi. Salah satu fungsi iman itu adalah berinovasi. Inovasi tidak selalu mengenai teknologi, tapi iman kita pun harus memiliki inovasi. Di dalam Markus 2 ayat yang kedua tadi dikatakan dalam rumah itu sangat padat orang, sangat banyak orang. Bahkan untuk bergabung dan melihat Yesus pun itu sangat mustahil. Namun jika kita baca terus di ayat yang keempat, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Jika kita pelajari di ayat ini, mereka saat mereka melihat jalan buntu, mereka memiliki inovasi. Karena apa? Karena mereka memiliki tujuan untuk membawa orang lumpuh ini sembuh. Inovasi memiliki arti sebagai proses ataupun hasil pengembangan pemanfaatan keterampilan kita untuk sesuatu hal yang baru yang memiliki nilai. Sama seperti yang dilakukan 4 orang ini. Mereka tahu benar sangat mustahil untuk mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka berani melangkah dan melakukan inovasi untuk membawa orang lumpuh ini ke hadapan Tuhan Yesus. Iman yang berinovasi itu digunakan untuk menolong orang, untuk menghibur orang. Bukan inovasi yang digunakan dengan sembrono. Artinya iman itu membutuhkan kepastian ataupun ketidakragu-raguan dalam mencari jalan keluar. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita memiliki iman yang mau berinovasi. Dengan cara bagaimana? Kita mendekatkan diri kepada Roh Kudus, kita meminta petunjuk kepadanya. Kita meminta apa yang harus kita lakukan. Dari keempat orang ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita belajar ketika kita sungguh-sungguh mau membawa seseorang kepada Yesus untuk mengenal Yesus. Tapi tidak ada jalan keluar, bahkan sepertinya jalan itu buntu. Marilah kita meminta perkenan Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan? Berinovasilah dengan memakai cara yang sangat luar biasa. Mungkin di luar logika kita. Kalau kita mendasari hal ini dengan iman yang kuat, maka kita tidak akan berhenti sampai kita mencapai tujuan yang kita inginkan untuk membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua, iman yang berfungsi itu yang bagaimana? Iman yang mengguncangkan tata krama. Dalam Lukas 5 ayat ke-19 dijelaskan bahwa keempat orang ini menurunkan orang lumpuh itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Maka mereka ini berani mengambil resiko untuk naik ke atas rumah itu dan membongkar atap rumah itu untuk mewujudkan tujuan mereka agar orang lumpuh ini sembuh. Kalau kita kembali di dalam ayat yang kedua tadi, Markus 2 ayat yang kedua tadi, Yesus sedang memberitakan Injil saat keempat orang ini membongkar atap rumah itu. Secara manusia, hal ini tidaklah sopan. Dan kita tahu di sana banyak sekali ahli Taurat yang pasti tahu betul bagaimana tentang tata krama.
Jika kita lihat juga di dalam perjanjian lama, ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah contoh-contoh orang yang berani mengambil resiko. Mereka masuk ke dapur api untuk kemuliaan nama Tuhan. Agar nama Tuhan dimuliakan dan dikenal oleh banyak orang. Bahkan iman yang benar itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, berani mengambil resiko, tidak takut, tidak khawatir, sama seperti 4 orang ini. Mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir untuk membawa orang lumpuh ini datang ataupun mengenal Tuhan Yesus tepat di depan Yesus. Pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah Yesus marah? Apakah Tuhan Yesus marah atas tindakan iman mereka? Di dalam Markus 2 ayat yang ke-5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan tidak marah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan melihat, memperhitungkan tindakan iman 4 orang ini. Dari apa yang dilakukan 4 orang ini, mujizat Tuhan pun terjadi. Orang lumpuh ini sembuh. Dalam Markus 2 ayat yang ke-11, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kesimpulannya di sekitar kita ini mungkin banyak orang lumpuh. Lumpuh di sini adalah lumpuh secara rohani. Banyak yang tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu tugas kita lah sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, membawa mereka mengenal Tuhan Yesus. Milikilah fungsi iman yang benar, yaitu mari kita menggotong mereka, mendoakan mereka untuk mereka mengenal Tuhan Yesus. Mungkin kita beralasan, iman saya lagi lemah, iman saya lagi tidak dalam kondisi yang baik. Tetapi ingat bahwa selemah apapun iman kita, saat kita mau dan mampu mendoakan orang lain untuk diselamatkan, untuk mengenal Tuhan, percayalah iman kita justru akan kembali dan menjadi lebih baik dari sebelumnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memiliki kerinduan untuk membawa bangsa dan negara ini mengenal Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk menjadi pelaku-Mu, pelaku firman-Mu Tuhan, untuk menjadi terang dan garam dunia Tuhan. Pakai kehidupan kami untuk membawa orang-orang yang kami sayangi di sekitar kami untuk mengenal Engkau lebih hari lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.